Malam itu, suasana desa begitu mencekam. Angin dingin berhembus, membuat dedaunan kering di sekitar hutan bergesekan satu sama lain, menciptakan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak yang biasanya masih bermain hingga malam, kini tak ada satupun yang terlihat. Pintu-pintu rumah terkunci rapat. Lampu-lampu temaram di beranda rumah-rumah terlihat seperti pertanda bahwa semua orang takut akan sesuatu yang tidak kasat mata. Di desa itu, cerita tentang Wewe Gombel sudah lama menjadi mimpi buruk yang nyata. Konon, Wewe Gombel bukan sekadar legenda. Sosoknya yang mengerikan digambarkan sebagai wanita tua dengan tubuh bungkuk, rambut kusut panjang menjuntai hingga ke tanah, dan matanya yang selalu melotot, memancarkan kebencian dan dendam. Dia dikenal sebagai hantu yang menculik anak-anak yang merasa diabaikan oleh orang tua mereka. Dikatakan bahwa Wewe Gombel akan merawat anak-anak itu, namun dalam cara yang sangat menyeramkan. Bukan kasih sayang yang mereka dapatkan, melainkan teror di balik dekapan hangat seorang ibu palsu. Pada suatu malam, Dimas, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, menghilang tanpa jejak. Orang tuanya yang sibuk dan jarang memperhatikannya, tak menyadari kepergian Dimas hingga larut malam. Baru saat fajar menjelang, sang ibu menyadari bahwa Dimas tidak ada di tempat tidur. Panik, dia berlari keluar rumah, memanggil-manggil nama Dimas di sepanjang jalan desa, namun tak ada jawaban. Warga desa pun segera berkumpul, mencoba mencari jejak Dimas. Tapi, semakin mereka mencari, semakin jelas bahwa ini bukan hilang biasa. Ini adalah pekerjaan Wewe Gombel. Desa tersebut pernah mengalami kejadian serupa beberapa tahun lalu, ketika anak-anak mulai hilang satu persatu, dan ketika mereka akhirnya ditemukan, wajah mereka pucat pasi dan tak satu pun dari mereka berbicara tentang apa yang telah mereka alami. Mereka hanya diam dengan tatapan kosong, seolah-olah jiwa mereka telah direnggut oleh sesuatu yang tak terbayangkan. Malam itu, sebuah kelompok warga yang dipimpin oleh Pak Harjo, seorang tetua desa yang dianggap bijaksana dan memahami hal-hal gaib, memutuskan untuk masuk ke dalam hutan di pinggiran desa, di mana diakini Wewe Gombel tinggal. Dengan membawa sesajen dan obor, mereka menembus kegelapan malam, sementara setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Satu persatu, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara tawa cekikikan yang samar, seolah-olah ada sosok lain yang berjalan di samping mereka namun tak terlihat. Di tengah keheningan itu, seorang warga tiba-tiba jatuh ke tanah, merasakan sentuhan dingin di bahunya. Namun saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Kepanikan mulai merambat di antara mereka. Pak Harjo mencoba menenangkan semuanya. Tapi dalam hatinya, dia tahu bahwa Wewe Gombel sedang mempermainkan mereka. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sesuatu. Sebuah cahaya redup yang berkelap-kelip di antara pepohonan. Seolah-olah ada pelita yang menggantung di udara. Dengan hati-hati, mereka mendekati cahaya tersebut, dan di sanalah, di bawah pohon besar, mereka melihat Dimas. Dia duduk di sana, memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, sosok yang menyeramkan sedang berdiri, menggendong seorang anak kecil. "Itu adalah Wewe Gombel." Wewe Gombel tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. "Aku menjaga mereka. Aku memberikan apa yang kalian abaikan," katanya dengan suara yang berdesir seperti angin kencang. "Anak-anak ini tak ingin pulang. Mereka merasa aman bersamaku." Pak Harjo mengangkat sesajen yang dibawanya, berharap bisa menenangkan hantu itu. Namun, Wewe Gombel hanya tertawa sinis. "Zizayan, kalian pikir itu bisa menghentikanku? Aku ada di sini karena kalian telah gagal menjadi orang tua bagi anak-anak kalian." Suara tawa Wewe Gombel semakin keras, menggema di seluruh hutan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, hampir memadamkan obor yang dibawa warga. Beberapa di antara mereka mulai merasa pusing, seolah-olah kekuatan jahat sedang menghisap energi mereka. Suasana menjadi semakin mencekam, sementara tatapan dingin Wewe Gombel tak lepas dari mereka. Di saat itulah, Pak Harjo ingat sesuatu. Dalam cerita lama yang diwariskan oleh leluhur desa, satu-satunya cara untuk menenangkan Wewe Gombel adalah dengan menunjukkan cinta sejati dari orang tua kepada anak-anak mereka. Dia segera memanggil Ibu Dimas yang berdiri ketakutan di belakang. "Panggil anakmu. Panggil dia dengan seluruh kasih sayang yang kau punya. Jika tidak, dia akan selamanya berada di bawah pengaruh Wewe Gombel."
Dengan air mata mengalir di pipinya, sang ibu maju ke depan. Suaranya bergetar, namun dia memanggil nama Dimas dengan penuh harapan dan rasa bersalah. "Dimas, maafkan ibu. Ibu telah lalai. Ibu sangat mencintaimu. Pulanglah, nak." Dimas tiba-tiba bergerak. Matanya yang tadinya kosong, perlahan berkedip. Dia menoleh ke arah ibunya, ragu-ragu. Namun, saat tatapannya bertemu dengan sang ibu, ada kilatan kesadaran di matanya. Dimas bangkit perlahan, berjalan menuju ibunya. Wewe Gombel menjerit marah. Tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, dia milikku. Kalian tak berhak memilikinya." Namun, sebelum dia bisa meraih Dimas, sosoknya memudar perlahan. Suara jeritannya memecah kesunyian malam, hingga akhirnya hanya tersisa angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Wewe Gombel menghilang, namun rasa takut yang ditinggalkannya tetap tertanam di hati warga desa. Meskipun Dimas selamat, semua orang tahu bahwa Wewe Gombel masih ada di sana, di dalam kegelapan, mengintai anak-anak yang diabaikan. Keesokan harinya, meskipun matahari bersinar terang, suasana desa tetap kelam. Warga yang ikut dalam pencarian malam itu pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena Dimas selamat, tapi dihantui ketakutan bahwa Wewe Gombel bisa kembali kapan saja. Semua orang tahu bahwa Wewe Gombel tidak benar-benar menghilang. Dia hanya menunggu, mengintai dari balik bayangan, mencari kesempatan berikutnya. Dimas sendiri tampak berubah. Sejak kejadian itu, dia menjadi anak yang pendiam. Tatapannya kosong dan jauh. Tidak seperti anak-anak lainnya yang bisa melanjutkan hidup setelah insiden seperti ini, Dimas terlihat seperti masih terjebak di dalam mimpi buruk. Ibunya mencoba mengajaknya bicara, namun Dimas hanya membalas dengan senyuman kecil yang dipaksakan, tanpa benar-benar melihat ke arah ibunya. Ada sesuatu yang tidak beres. Wewe Gombel mungkin telah melepaskan tubuh Dimas, tapi jiwanya tidak ada yang yakin. Pak Harjo, yang mengerti bahwa ini belum berakhir, mendatangi rumah Dimas. "Ada yang harus kita lakukan," katanya dengan nada serius kepada ibunya. Wewe Gombel tidak akan begitu saja melepaskan Dimas. Anak ini masih di bawah pengaruhnya. Dia akan terus terperangkap jika kita tidak bertindak. Ibunya gemetar mendengar perkataan itu. "Apa yang harus kita lakukan?" "Pak, saya tidak bisa kehilangan Dimas lagi. Pertama, kita harus mencari tahu di mana Wewe Gombel bersembunyi. Dia tidak akan jauh dari sini. Selama pengaruhnya masih ada, dia pasti dekat. Kita perlu bantuan dari seseorang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus." Malam itu, Pak Harjo membawa Ibu Dimas ke rumah seorang dukun tua yang tinggal di desa sebelah. Orang-orang menyebutnya Nyai Sarti, seorang wanita yang dianggap mampu berkomunikasi dengan roh-roh dunia lain. Rumah Nyai Sarti berada di pinggiran hutan, penuh dengan aroma dupa dan dedaunan kering yang digantung di setiap sudut rumah. Nyai Sarti menyambut mereka dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang akan dibicarakan. "Kalian datang tentang Wewe Gombel, bukan?" tanyanya dengan suara parau. Dia memang kuat, dan dendamnya pada manusia besar. Tapi bukan tak mungkin untuk membebaskan anak kalian. Nyai Sarti mempersiapkan ritual malam itu juga. Dengan dupa dan mantra, dia memanggil roh-roh pelindung untuk membantu mereka menemukan sarang Wewe Gombel. Saat itu, suasana desa mulai berubah. Angin dingin yang menandakan kehadiran sesuatu yang jahat kembali berhembus. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup awan tebal, seolah-olah malam datang lebih cepat dari yang seharusnya. Di tengah ritual, mata Nyai Sarti terbuka lebar, tatapannya kosong. Dengan suara yang lebih dalam dari biasanya, dia berbicara, "Wewe Gombel bersembunyi di pohon tua dekat sungai di hutan utara. Dia tidak akan pergi sebelum menyelesaikan apa yang dia mulai. Ada satu anak lagi yang menjadi incarannya." Ibunya Dimas panik, memegang erat tangan Pak Harjo. "Siapa? Anak siapa?" Nyai Sarti mengganggu kepikiran. Tatapannya beralih kepada Ibu Dimas. "Itu anakmu." Seketika jantungnya berdetak kencang. Ketakutan semakin mencekam. Wewe Gombel tidak hanya ingin Dimas. Dia ingin mengambilnya sepenuhnya. Jiwa Dimas masih berada di genggaman hantu itu. Dan jika mereka tidak segera bertindak, Dimas akan hilang selamanya. Pak Harjo segera mengumpulkan beberapa warga untuk pergi ke lokasi yang disebut Nyai Sarti, sebuah pohon beringin besar di pinggir sungai yang terkenal angker.
Mereka membawa sesajen, kemenyan, dan peralatan lainnya untuk melakukan upacara pengusiran. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang menutup semua cahaya dari bulan dan bintang. Saat mereka tiba di lokasi, suasana begitu mencekam. Pohon beringin tua itu menjulang tinggi, dengan akar-akar besar yang mencengkeram tanah seperti cakar monster. Di sekitar pohon, terdengar suara-suara aneh, tawa cekikikan yang terdengar seperti berasal dari mulut Wewe Gombel sendiri. Ritual dimulai. Pak Harjo memimpin doa dan mantra, sementara warga lainnya mengitari pohon dengan obor. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan obor-obor mereka satu persatu. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya terdengar bisikan-bisikan aneh dan suara daun-daun kering yang terinjak. Dari balik bayangan, muncul sosok Wewe Gombel. Tubuhnya melayang perlahan. Matanya menatap tajam ke arah Dimas yang ikut dibawa dalam ritual. Wewe Gombel tersenyum sinis, memperlihatkan deretan giginya yang tajam dan runcing. "Anak ini milikku sekarang," bisiknya dengan suara mengerikan. "Kalian tak bisa mengambilnya kembali." Pak Harjo segera mengeluarkan sesajen terakhirnya, sebuah cermin tua yang menurut kepercayaan desa bisa menangkap bayangan jahat. "Jika kau ingin Dimas, kau harus menatap dirimu sendiri," teriak Pak Harjo sambil memantulkan cermin itu ke arah Wewe Gombel. "Yeritan keras tiba-tiba ternga." Wewe Gombel menutupi wajahnya, terhuyung-huyung mundur. Cermin itu seolah-olah memantulkan kejahatan Wewe Gombel ke dirinya sendiri. Sosoknya mulai menghilang, menjadi bayangan yang semakin samar. Namun sebelum hilang sepenuhnya, dia berbisik pelan, cukup keras untuk didengar semua orang. "Kalian mungkin menang kali ini, tapi aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, aku akan mengambil lebih dari sekadar anak-anak kalian." Sosak Wewe Gombel lenyap, dan angin malam berhenti berembus. Pohon beringin itu kembali sunyi. Dimas tersadar dari pengaruhnya, kembali memeluk ibunya yang menangis haru. Meski malam itu mereka selamat, ancaman Wewe Gombel masih menggantung di atas desa. Semua orang tahu, suatu hari nanti, hantu pengasuh anak itu akan kembali, mencari anak-anak yang diabaikan dan ditinggalkan. Dan saat hari itu tiba, tidak ada yang tahu apakah mereka bisa menghentikannya lagi.